Oke, kita akan belajar mengenai soal fisika untuk Olimpiade. Di sini saya akan membahas latihan soal OSI atau pelatihan Olimpiade Sains Nasional. Dewa dan teman-temannya sedang bermain di sebuah gudang milik ayah Dewa. Di dalam gudang tersebut terdapat berbagai bentuk macam kayu. Ayah Dewa adalah seorang pengrajin kayu. Mereka diberikan proyek dalam 1 minggu oleh guru fisika SMP mereka untuk mencoba berbagai bahan sederhana yang berhubungan dengan fisika yang ada di lingkungan bermain mereka. Agar dapat menyelesaikan tugas rumah, mereka membuat suatu percobaan sederhana dengan menumbuhkan kubus di atas sebuah balok. Dari percobaan tersebut terdapat beberapa konsep yang mereka peroleh sehingga mereka dapat menyelesaikan pertanyaan yang mereka telah diskusikan sebelumnya. Beberapa pertanyaan mereka seperti berikut. Soal yang ke-26 di sini sebenarnya soal yang pertama untuk bagian cerita ini ya. Tentukan titik berat gabungan antara kubus dan balok. Ukuran sisi kubus adalah setengah lebar balok, di mana ujung kiri bawah balok adalah sebagai titik 0 koordinat kartesius sumbu Y-nya. Oke. Nah, jadi di sini ceritanya ada sebuah balok, di atasnya ada kubus. Ini dia berkaitan dengan titik berat. Mungkin kalau di SMP sendiri belum pernah ya belajar apa itu titik berat. Maka dari itu saya akan coba membahas konsep dari titik berat. Jadi titik berat suatu benda ini adalah titik berat di keseluruhan benda tersebut berpusat. Istilah lainnya menjadi titik daya tangkap gaya berat suatu benda, di mana titik berat ini dipengaruhi oleh medan gravitasi. Ya, makanya kalau gaya berat itu kan W sama dengan M dikali G. Pada dasarnya sebuah benda itu pasti memiliki suatu titik berat. Kalau misalkan di sini ya ada sebuah balok, pasti titik beratnya ada di tengah-tengah sini ya. Ini yang menjadi titik beratnya. Nah, di dalam titik berat suatu benda itu ada 4 ya yang dipelajari. Tidak berbentuk, kemudian kalau dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Nah, karena dari soal sebelumnya ini dia hanya fokus kepada dimensi 1. Kok bisa? Sekalipun ini adalah bentuknya dimensi 3, tetapi di sini kita diminta untuk mencari koordinat terhadap sumbu Y-nya. Jadi kita hanya mencari ininya saja, satu sisinya aja. Rumusnya apa? Kalau misalkan terhadap sumbu X, berarti itu X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah sampai sebanyak apa panjang garis tersebut, dibagi sama total seluruh panjang dari dimensi 1 tersebut. Kalau untuk sumbu Y berarti Y1 dikali A1 ditambah Y2 ditambah L2 ditambah sebanyak apa garisnya dibagi sama total dari panjangnya. X1 itu adalah absis garis pertamanya. Y1 itu adalah koordinat satu garis pertamanya. Jadi terhadap sumbu Y sama terhadap sumbu X-nya. Absis itu dia sumbu X, koordinat itu adalah sumbu Y-nya kalau di Kartesius. Daripada bingung, saya punya contohnya di sini. Ya, ini kan ada 4 garis ya, ada garis yang pertama, garis kedua, garis ketiga, dan garis keempat. Nah, kita akan mencoba ya mengenali satu persatu. Gimana sih maksudnya yang Y1, X1-nya? Gitu. Nah, kalau misalkan suatu garis ini, misalkan garis pertama, kita tahu ya garis pertama ini L1-nya itu panjangnya adalah dari 3 ke 7. Berarti dari 3 ke 7 itu panjangnya dia 4 ya. Nah, untuk Y1 jadi titik berat itu pasti dia berpusat di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah di sini di mana? Ya di sini. Nah, di sini sudah ada tandanya nih. Di set 1 ini. Ya. Berarti dia koordinatnya ada di mana? Di
5. Bukan di 2, tetapi di 5. Untuk garis yang kedua ini L2-nya itu panjangnya berarti dia 6. Untuk titik beratnya itu ada di tengah-tengah ini kan ya, berarti untuk X2-nya titik berat di garis yang kedua itu ada di titik 3. Kemudian Y3-nya berapa? Y3-nya ya di sini, koordinatnya 3. Jadi satu titik ini kalau bicara koordinat berarti ada X, Y-nya ya. Nah, kalau yang untuk garis pertama ini ada nggak X1-nya? Oh, ada. X1-nya di sini nih, di koordinatnya. Oh, di 2. L3 panjangnya berapa nih dari ini? Nah, oh, kita tahu 6. Kemudian untuk X3 artinya adalah titik berat di garis yang ketiga terhadap sumbu X. Pasti dia titik berat kan ada di tengah-tengah tuh, di sini ya. Berarti ini 6, yang Y3-nya itu dia ini 3. Nah, enak nih kalau misalkan ada bidang kartesius, kita bisa melihat koordinatnya ada di mana. Oke, sekarang untuk garis yang keempat. Oke, dia ada di atas ini ya. Panjangnya berarti berapa tuh? Dari 4 ke 8. Berarti L4 itu sama dengan 4, bukan 8, tapi dari 4 ke 8 itu ukurannya adalah 4. Nah, titik beratnya ada di mana? Ya pasti ada di tengah-tengah sini dong ya. Berarti ini X4 itu sama dengan 6. Terus Y4 kamu lihat di sini. Oh, 6 juga. Ini. Jadi, biasanya yang kesulitan itu adalah menentukan X1 Y1-nya. Gitu ya. Jadi, kamu harus benar-benar memahami apa maksud dari titik berat dan bisa menentukan di mana titik beratnya suatu benda tersebut. Oke ya. Jadi ingat, titik berat itu dia berpusat di tengah, di senternya. Jadi di sini kalau misalkan ini balok ya, panjangnya adalah 10 cm. Berarti kalau terhadap sumbu X-nya di mana nih? Ya di sini kan 5 gitu. Kalau misalkan di sini lebar baloknya ada 2 cm, berarti di tengah sini ada berapa Y1-nya? X1-nya sama dengan 5, Y1 sama dengan 1. Di tengah-tengah ini kan, gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita ke soalnya. Nah, ini dia. Jadi kita tuh diminta mencari titik berat gabungan ini. Tapi terhadap sumbu Y-nya saja. Gitu ya. Jadi kita hanya melihat yang sumbu Y-nya saja. Kalau sumbu Y itu yang di atas ini kan. Ini X, ini Y. Katanya titik yang ini itu adalah 0. Ya, 0. Oke, di sini ada 2 benda. Ini benda yang pertama, ini benda yang kedua. Kamu lihat di situ ukuran dari baloknya atau L1-nya ya. Berarti di sini L1. Nah, 10 dm. Biar kita samakan, kita ubah ke 1 meter ya. Nah, terus untuk Y1, berarti kalau misalkan ini 1 meter ya, Y1 pasti dia ada di tengah-tengah tuh. Berarti tengah-tengah ini berapa tuh titiknya? Iya, bener, dia 0,5. Gitu ya, jadi tengah-tengah 1 meter gitu. Oke, sekarang untuk bangun yang kubus atau yang kedua, L2. L2-nya berapa nih? Yang ini tingginya itu. Nah, di sini diketahui di soal kalau misalkan sisi kubus itu
1/5 dari setengah lebarnya. Jadi lebarnya kan ini 100 cm ya. 100 cm kan itu sama dengan 1. Berarti 1/5 dikali 1 sama dengan 1/5 meter. Atau itu kalau di desimal 0,2 meter ya. Nah, sekarang untuk Y2. Nah, kalau misalkan di sini itu panjangnya adalah 0,2, berarti untuk titik tengah di sini berapa? 0,1. Betul ya? Tapi Y2 ini kita nggak tulis 0,1. Kenapa? Karena dia bicara mengenai posisi. Nah, posisinya dia ada di 1 meter, tuh. Kan dari ketinggian 1 meter. 1 meter ditambah sama 0,1. Jadi di sini 1,1 meter. Ya, nggak perlu ada satuan. Nah, berarti kayak sekarang kita cari ya untuk Y0. Y0 itu sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 dibagi sama A1 plus L2. Y1 itu 0,5 dikali sama L1 nya 1 ditambah Y2 itu 1,1 dikali sama 0,2 dibagi 1 plus 0,2. Oke, kita hitung. 0,1 kali 1 ya 0,5 ditambah 1,1 kali 0,2 itu sama dengan 0,22 ya, dibagi sama 1,2, berarti ini 0,72 dibagi 1,2, hasilnya adalah 0,6. Oke, ini jadi di sini titik berat yang terhadap kartesius Y itu adalah 0,6.